Lain meraku. Kamu murid pandai. Belum waktunya. Kamu malah bakar tubuh asliku. Dalam 3 hari. Jiwaku bakal hancur lebur. Gimana ini? Yang penting tubuhku aman. Aku terus. Ini tubuh lama tanpa daya sama sekali. Jangan mati ya. Kalau kamu mati, aku gimana? Cepatlah. Kamu nggak apa-apa. Ini tanda pinggang. Tanda identitas murid sekte bawahan Gunung Qingming. Sekte ini didirikan 100 tahun lalu oleh murid namaku. Pulang. Ke mana? Kita pulang. Kompetisi besar Gunung Qingming akan segera dimulai. Kita 3 kali terakhir berturut-turut. Kalau masih terbawa, kita akan diusir dari Gunung Qingming. Harus cari jalan sendiri. Yu, seleksi kualifikasi sekte akan segera dimulai. Masa depan kita semua bergantung padamu. Liu Yu pasti akan berusaha sekuat tenaga. Oh, jadi inilah kelompok tangan besi yang didirikan murid cucuku. Paman Ketua. Kamu bawa dia pulang buat apa? Mohon Ketua, Sekte beri belas kasihan, izinkan kakakku kembali ke sekte. Kompetisi Gunung Qingming segera dimulai. Kelompok tangan besi dalam bahaya. Tidak sanggup menanggung orang yang dantiannya hancur. Kamu murid cucu berani bilang aku ini sampah? Orang tuaku baru meninggal. Kalian langsung melupakan jasa mereka begitu saja. Di depan leluhur, begini memperlakukan anak yatim mereka. Chu Shuang, sekarang sekte kita terancam bahaya. Ayahku dan para tetua sudah berjuang. Motivation demi sekte. Kamu, kakak, Bei, Cheng Yu, tidak berguna, mengecewakan para leluhur. Kalian semua cuma penindas tak bermoral. Harusnya leluhur kalian yang malu. Sopan! Berani bicara sembarangan di depan leluhur! Kak, jangan ngomong sembarangan. Emosi. Aku memang lagi marah. Sekarang. Anak tak sopan, cepat sujud dan minta maaf. Sujud. Dan minta maaf. Mereka tak sanggup, kan? Berani! Kamu keturunan yang tak tahu adat! Cepat berlutut! Bener mau saya lutut? Belecat! Belecat. Baik, saya berlutut. Leluhurku, saya akan berlutut sekarang. Kalian harus lihat baik-baik. Oke, leluhur pun tiada. Masalah harus diselesaikan. Teman-teman, aku punya usulan. Semoga semua bisa setuju. Kalian pusing soal kompetisi Gunung Qingming di sini. Kalau adikku kalahkan semua di sini. Juara kompetisi sekte. Kamu serahkan posisi ketua sekte padanya. Setelah adikku jadi ketua sekte, aku bakal hidup bergantung sama dia. Jadi cowok yang manja sama adikku nggak masalah. Bang, setelah kamu keluar dari sekte, aku langsung jadi yang paling lemah di sini. Gimana aku bisa menang lawan mereka? Kakak Liu ada di sana. Kamu benar-benar nggak tahu seberapa hebat Kakak Liu. Jangan khawatir. Habis ketawa langsung lanjut bertarung kalau nggak berani. Serahkan saja posisi ketua sekte ke adikku sekarang. Oh, hahaha, kamu terlalu percaya diri. Taruhan. Terima. Haha, oke. Kita lihat saja nanti. Jalan. Tunggu dulu. Kalau Bai Rushuang nggak dapat juara, gimana? Nggak dapet juara adik saya. Bunuh diri untuk minta maaf. Hebat sekali. Karena kakak adik itu sendiri datang cari mati.
Bukan salahku lagi. Lapar banget? Mau mati? Kak, kenapa kamu taruhan sama mereka? Mana bisa aku menang lawan mereka? Masalah kecil aja. Kamu malah suruh aku bunuh diri buat minta maaf. Kakak nyusahin adik. Kamu kejam. Jangan nangis. Pici nih, kakak kasih hadiah besar buat minta maaf, oke? Kamu aja berpakaian kayak pengemis. Mana punya uang beli hadiah? Dengar aku. Ayo, Ayo, ayo. ayo, duduk dulu. Kakak ngajarin kamu cara bangkit dari kegagalan. Apa? Kakek punya kekuatan, tidak bisa pakai sendiri, kasih sebagian, tidak sulit. Petir menyambar saat muncul. Angin dan awan selalu mengikuti tutup atau berlari. Siapa ahli hebat di langit yang sedang bertarung? Kalau saja sekte kita punya orang sekuat itu, betapa bangganya kita. Capek banget. Cuman gini aja. Dibanding waktu aku masih jauh banget. Kak, benar nih jurus balas dendam singa tua yang kamu ajarin bakal ampuh. Kok aku merasa nggak ada perubahan? Perhatiin aja. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Fenomena langit muncul. Pasti ada orang hebat yang mencengangkan dunia. Ayah, barusan itu apa? Datang, tepat. Kuliah di Iron Vice Gang, pasti ada jenius yang muncul. Bijini, kamu pergi dengan alasan seleksi, diam-diam menyelidiki. Ingat, jangan cari masalah. Baik, silakan pergi. Ini sekte yang selalu paling buruk, pasti nggak ada orang hebat. Kali ini harus cari peluang untuk singkirkan orang itu. Sudah datang. Keren banget. Kok dia yang datang? Dasar nggak berguna. Maaf ya. Aku terlambat. Pakaianmu keren luar, dalamnya nggak jelas. Kembali, posisi. Tetuahan akan segera datang. Kakak Bei. Sini. Nomor 13, ke belakang. Cek dulu kamu di level apa. Gak berguna. Joe, tua dari Honjo. Tetuahan ini perempuan menyamar jadi pria. Dia Putri Han Xiao, ketua Qimingsan. Dari kecil ingin jadi ketua. Tapi dia takut siapa nggak terima ketuanya perempuan. Jadi dia menyamar jadi laki-laki. Sepertinya aku kurang perhatian urusan gunung ini. Mungkin aku memang terlalu sedikit peduli. Penatua, semua murid dari Tie Konsek sudah hadir. Silakan beri arahan. Ini perintah dari pemimpin. Seleksi kualifikasi Tie Konsek kali ini dipimpin langsung oleh saya. Biar saya tegas di awal. Dalam seleksi kualifikasi kali ini, kalau Tie Konsek tidak sesuai harapan saya, Tie Konsek akan dibubarkan. Bersiap, pertandingan dimulai sekarang. Putaran pertama, pakai tenaga tangan untuk memadamkan lilin. Siapa yang memadamkan terbanyak menang. 10 batang. Biasanya 8 batang belajar Guansan beberapa hari. Dia benar-benar banyak berkembang.
Ini 416. Kakak Liu, hebat banget. Orang ini adalah Sun Tzu. Bai Lu Shuang, giliranmu. Bai Lu Shuang itu lemah. Pasti bakal malu banget. Belum padam satu batang. Berguna. Terlalu percaya diri, memalukan banget. Orang-orang bodoh. Lu Chengfeng. Orang gak berguna. Dipelihara di sini. Kalian khawatir nama Gunung Qingming terlalu bagus? 3, 2, 1. Kakak benar, ajarkan aku lompat atap. Adik perempuan sehebat ini. Wanita ini bernama Bai Lu Shuang. Bodoh. Pak, tak tahu. Baru-baru ini, di dekat Tie Guanggang, 2 orang pertama. Fenomena aneh muncul. Bukan ulah wanita ini. Bai Rushwang, jika Tie Guanggang punya murid seperti ini, pantas saja dibubarkan. Hansha, anak palsu ini harus diberi pelajaran menindas orang. Sampai berani menindas aku, leluhur mereka. Lomba putaran kedua. Tunggu. Biarkan aku yang kasih soal. Dan beri contoh. Kota kosong juga. Altar bentuk beragam. Hajar dia keluar. Lima. Orang berikutnya. Kakak Liu, luar biasa. Kakak Liu, hebat. Kakak Liu, keren. Kemampuan Kakak Liu naik. Wah, hebat banget. Tahan dulu tenaganya. Yap, maksimal. Pakai 30%. Paham? Semangat. Jangan bikin malu wajah mantan ketua keluarga baik dan kakakmu yang gagal ini. Hilang, aku udah nahan tenaga. Sini pasti lihat. Ini tenagaku. Bai Lu Shuang terbang tinggi. Apa dia dipilih oleh orang sakti? Dibawa ke langit? Tak mungkin. Mana mungkin orang sakti abaikan pilihanku. Dasar anak bodoh. Saat harus menonjol malah diam. Pas perlu kecerdikan, malah pakai tenaga. Ya, nggak apa-apa. Jatuh dari sana pasti mati kan? Mati juga nggak apa-apa, biar nggak bikin malu lagi. Dia terlibat duel naga besar lagi. Sayang, loncat terlalu tinggi. Jatuh dan mati. What? Kok bisa? Nadi lemah, hampir tak terasa. Kemampuannya biasa. Sebenarnya siapa 2 ahli yang sedang bertarung? Bahkan aku pun tak bisa menebak. Dengan kemampuanmu juga ingin menilai kekuatanku? Padahal aku masih punya sedikit harapan. Iron Fist Group nggak ada orang berbakat, semuanya nggak berguna. Pertanyaan kelima. Lihat dirimu sendiri. Kak, maaf. Dibanding sama mereka yang bodoh itu, pintar. Penatua. Bagaimana ronde ketiga? Tidak perlu buang waktu lagi. Ronde ketiga, aku sendiri yang jaga. Bisa bertahan? Jurus, nggak peduli hasil sebelumnya gimana.
Aku kasih dia kesempatan ikut kompetisi. Cuma 1 jurus kok. Han Dio, aku sudah memutuskan. Silakan, duluan. Kenapa harus bersikap sekeras itu, tetua? Aku akan langsung bilang. Aku datang bubarkan Tie Junbang. Cuma kumpulan orang tak berguna. Buang makanan saja. Aku tidak membasmi kalian semua. Asal ada satu orang bisa menahan 1 jurus dariku. Sungguh keterlaluan. Biar aku melawan. Anak keponakan! Lawan dia! Ayo lawan! Ayah. Kepala sekte, kalian tidak apa-apa kan? Kepala sekte, baikkah? Tie Junbang dibubarkan hari ini. Tanah dan harta ke King Mingshan. Kalian harus tinggalkan tempat ini paling lambat besok. Berhenti. Yang aku maksud itu, si Han, anggota Tie Junbang belum naik. Pergi. Kamu juga mau tantang aku? Hehe, tentu bukan aku, tapi adikku ini. Dek, giliran kamu sekarang. Aku nggak berani, Kak. Kok? Jia! Sime, aku cuma perlu 1 jari buat ngalahin dia. Nggak selevel sama aku. Tidak apa-apa. Santai saja. Pukulin. Hidup mati, tak masalah. Baik, Shanken, kamu emang kakak baik buat dia. Kamu kejam banget. Geng tinju, baja lemah. Hari ini kita dikalahkan. Kita habis, geng tinju baja bakal hilang. Aku nggak akan biarin usaha orang tua sia-sia. Dia nak tua. Tianjin dulu sih. Baru Shuang, tunjukkan keahlianmu. Mau mati? Hari ini, aku beri contoh dengan membunuh 1. Perguruan di Gunung Qingming tahu bagaimana nasib orang yang lemah. Bentukan tenaga. Maknanya ada di dalam cermin jiwa, tenang, kosongkan dirimu. Latih ribuan penderitaan. Latih ribuan penderitaan. Ilmu bela diri sejati. Aduh, pukulan bikin gak bisa napas. Tenagaku habis. Aku harus cepat kumpulin tenaga lagi. Elder Han, apa aku sudah tahan 1 serangan? Elder Han, bisa bicara nggak? Bodoh. Dia kena pukulanmu sampai gak napas. Kumpulin tenaga. Cepat pukul dia lagi. Jangan kasih dia pulih. Oke, aku ngerti. Bro, Aku menyerah. Bocah sialan. Pas aku pulih nanti, kamu pasti kubunuh. Kalau bukan karena ketemu Elder Sekte Iblis waktu datang kemari, adu kekuatan, tenaga habis. Mana mungkin kamu untung, anak kecil. Dukun hebat yang bertarung dekat ternyata Elder Han. Oh, pantas saja. Sudahlah, meski curang, aku akui kamu. Bai Rushuang, juara seleksi, dapat ikut kompetisi Gunung Qingming. Terima kasih, Tetua. Tetua Han, hati-hati di jalan. Kalau sempat, ajari kami lagi. Aku menang. Yu Shuang,
Terima kasih banget hari ini. Tanggung jawabku. Leo, apa kamu lupa sesuatu? Salam hormat, pemimpin. Murid-murid Iron Vice menyapa pemimpin. Silakan segera bangkit. Terima kasih, pemimpin. Liu Yu, panggil aku pemimpin. Kamu gak layak sebut nama aku. Iron Fist, Bai Hushuan. Kalian harus bayar penghinaan hari ini. Ketua, ini perintah dari Gunung Qingming. Aturan lomba kali ini diubah mendadak. Yang lulus kualifikasi boleh memilih satu peserta untuk ikut. Nilai rata-rata berdua jadi hasil akhir. Fondasi sekte kita jauh tertinggal dari sekte lain. Di mana kita bisa cari 2 ahli terbaik? Ini sudah keputusan akhir. Minta ketua pilih peserta. Saya punya calon di hati. Pasti. Kakak senior Liu, kan? Selain kakak senior Liu, siapa lagi yang sanggup? Lu Shuang, ketua, menurut saya, kalau kita berdua kerjasama, pasti bisa dapat hasil bagus. Buat Iron Vice, geng terkenal. Aku juga gak bilang mau pilih kamu. Ketua, jangan-jangan mau pilih kami. Kami tak bisa banding Kak Liu. Saya dan penatua Cui lebih baik dari Yuar. Tapi menurut aturan, kita juga nggak boleh membandingkan. Saya juga gak bilang kalian ikut saya. Siapa lagi yang bisa dipilih? Cuma kita aja. Kakak bayi kembali sekte punya hak. Benar. Dia pilihanku. Setuju. Semua, perintah ketua, peserta harus melewati cermin. Dulu nggak ada aturan begini. Penatuahan terluka parah bertarung dengan sekte iblis, ketua memberinya cermin ini. Bisa mencegah orang sekte iblis menyamar masuk? Ini cuma cermin. Gimana bisa kenali orang sekte iblis? Ini adalah alat ajaib, ketua. Cermin jiwa. Orang sekte iblis jiwanya nggak lengkap, jadi nggak bisa sembunyi di depan cermin ini. Selain itu, cermin ini bisa nunjukin seberapa kuat jiwa seseorang. Keren banget. Menarik juga ya. Biar aku coba dulu. Baru kali ini aku lihat ada orang jiwanya lemah sampai nggak kelihatan di cermin jiwa. Shuang, lihat deh, jiwanya lemah, nggak masuk hitungan. Orang kayak gini masih mau ikut kompetisi sekte. Malu-maluin nama Tai Juang aja. Ini. Aduh, kenapa malah di tanganku sih? Cepat, angkat dia pergi. Jangan ada yang ngomong soal ini. Kakak Ju, aku tahu kamu lagi kesel sama aku. Tapi, lihat jiwa dia. Jiwa dia memang gak kuat. Sekarang jangan ngeyel. Masih bisa ganti. Keputusan sudah aku buat, nggak perlu dibahas. Keputusan apa? Maju ya. Nunggu. Dipukul. Tidak menyangka bertemu geng tinju baja lagi. Kalian bahkan tidak lolos seleksi. Kompetisi besar terakhir. Qingmingshan baru 3 tahun demi ketua hampir mati. Kami biarkan kalian 3 tahun. Apa? Tutup pintu. Kali ini mau berkorban sendiri ya. Ini menyentuh. Beneran bikin hati terharu banget. Serius deh. Haha. Hah? Cuma kalian anak-anak kecil ini? Liu Zhengfeng sama Lao Cui kemana? Apa mereka tahu bakal kalah? Jadi nggak berani datang? Jangan meremehkan kami. Kali ini geng tinju baja pasti juara 1. Kami penasaran. Siapa yang akan kalian turunkan?
Salah. Ketua bayi hanya beruntung waktu itu menang karena tetua Han sedang luka berat. Tapi yang lain itu, ya itu lagi. Kakakku. Hahaha, dia, Bai Chengyu. Sampai yang Danxian Naya sudah hancur. Hahaha, dasar buangan. Jangan meremehkan orang. Kalian bahkan gak bisa ngalahin satu jari kakak saya. Ku dengar Rao Bai Chengyu lemah banget sampai nggak kelihatan di cermin jiwa. Saya jadi penasaran. Seberapa besar sih jari kelingkingnya? Kakak, sampai jumpa. Pertandingan kali ini pakai sistem duel di atas arena. Waktu, dupa. Semakin cepat menang, makin tinggi poinnya. Laga pertama, Bai Chengyu dari Tie Shuquan melawan Shipping dari Jinggang Man. Tunjukkan kemampuanmu. Tenang, lihat saja aku. Kamu ketemu aku, berarti kamu sial. Bersiaplah untuk mati. Jangan salah. Si Bai Chengyu ini kelihatannya serem. Si Shipping lagi ngapain? Kok nggak balas serangan? Kerjain gue banget. Gue nyerah. Gue nyerah. Gue nyerah. Sialan lu. Gue nyerah. Gue nyerah. Kak, kamu udah usaha kok. Kok kamu berani nyerah gitu? Udah sana, pergi dulu. Emosian juga nih orang. Aduh, salah kakak tuh mainnya kebangetan. Anak itu penakut banget. Sampai bengong. Kalau enggak pasti dia yang nyerah duluan. Terusin. Lanjut juga buat apa? Gue nggak sebodoh kamu. Dan tiang gue udah rusak. Gue? Atau dia yang mukul? Dasar lo. Lemah. Pertandingan berikutnya, Bai Rushuang lawan si Kali. Saya menyerah. Saya mundur. Kubu tinju Bai Chengyu mengundurkan diri lagi. Pertandingan hari ini selesai. Lanjut besok. Saya tendang. Yo, kamu ngapain? Bai Chengyu, kamu pembawa masalah. Hari ini harus kasih pelajaran biar aku puas. Apa pun yang terjadi, saya percaya kakak saya. Saya di sini, tak ada yang bisa melukainya. Saya. Pulang. Kamu brengsek. Masih berani. Kubu tinjuku. Meski Bai Chengyu sudah 4 kali menyerah, skornya tetap 0. Tapi kekuatan Bai Rushuang memang luar biasa. Dia bisa menang semua pertandingan. Bahkan berkat bantuannya, Tie Jianbang jadi nomor 1. Kelompok Tie Jianbang ini lengket kayak plester. Gak bisa. Aku harus cari cara usir mereka dari Gunung Qingming. Setelah keluar dari Gunung Qingming, baru aku bisa bereskan mereka terang-terangan. Kok panik gitu? Nggak sopan. Aku baru naruh pedang penenang jiwa. Aku tanya sama kamu, Bai Rushuang dari Tie Jianbang, gimana kekuatan jiwanya sebenarnya? Bai Rushuang masih muda, kekuatan jiwanya cuma sedang... Mau sekuat apapun kamu, Bai Rushuang, jiwamu sedang saja.
Aku akan biarkan kalian bertarung di formasi jiwa emas. Nggak percaya? Biar kamu bingung sendiri. Pertandingan hari ini di formasi Ju Xianxiang. Tidak peduli urutan kemarin, peringkat hari ini adalah hasil akhir. Jelas. Ini ditujukan padaku. Semua gara-gara kamu yang gak berguna, masih bisa ketawa. Kamu ngerti apa? Formasi ini bisa bantu aku memperbaiki jiwa. Nah tua. Kenapa ubah aturan pertandingan? Ketua adil. Ini nggak adil buat kelompok kami, Tiekuan. Ketua BRI. Kita sekte bawahan Cingsan. Semuanya harus patuh pada pemimpin. Tinggal ikut aja. Benar. Semua sektor harus mengikuti arahan penatuahan. Tiekuan, tak terima. Sekte Kiemingshan kami mengutamakan hidup dan jiwa. Para murid terpilih. Semua punya bakat terbaik. Hari ini yang diuji adalah kekuatan jiwa. Kalau Tiejun merasa jiwa kalah, mereka boleh menyerah. Kamu! Peserta yang mau, silakan masuk. Yang tidak mau, silakan segera pergi dari sini. Dia punya rencana, kita punya cara masuk, jadi kita terima tantangannya saja. Kak, kekuatan jiwa aku sedang saja. Kekuatan jiwa kakak bahkan gak bisa dilihat di cermin jiwa. Aku mau ajak kakak ikut lomba. Bisa bikin nama kita terkenal. Tapi sekarang, Kakak bilang, kita pasti bisa menang. Kamu percaya? Aku Zhang Xiangling dari Sekte Suishan. Patuhi aturan Han. Duluan. Zeping Jingguangmen patuhi aturan Elder Han. Xingyunguan, patuhi aturan Elder Han. Kak, begitu masuk formasi ini, aku langsung merasa jauh lebih lemah. Bahkan tinggiku jadi turun. Kak! Kak, kenapa kamu, Kak? Tidak disangka, Rob Bai Chengyu lemah banget. Sampai badannya nggak bisa dikendalikan. Nggak keluar lagi. Bai Chengyu si pembawa masalah? Ada apa? Kakak, sampah. Aduh, ketua. Besok, aku mau kalian mengepung Iron Fist Gang di formasi penampakan dewa. Jangan biarkan Pei Rushuang dan saudaranya keluar hidup-hidup. Ngerti? Sayap! Kamu ternyata pewaris teknik tadi. Aduh. Makan ini. Coba rasa jurus mudaku. Tambah bumbu. Subhanallah, serangan naik 5 kali lipat. Guru! Guru ini.
gimana? Kak, bangunlah. Jangan bikin aku takut, Kak. Jangan-jangan si sampah ini rohnya terlalu lemah. Langsung buyar. Kak, bangunlah, Kak. Aduh, adik bodoh ini. Aku cuma pergi sebentar. Wajahmu gelap bener deh. Udah datang ya? Santai aja, tenang ya. Hehe. Ini apa tuh? Wah, muncul di dalam film. Hebat, bisa memaksa formasi jiwa tingkat dewa jadi hancur. Kim Yun. Muncul lagi. Orang hebat baru. Akhir-akhir ini, ada gerakan aneh di luar pintu sekte. Pertarungan ahli. Orang ini dari luar pintu sekte. Ahli, bisa nggak ya aku berteman dengannya? Maaf, boleh tahu siapa Anda? Kenapa Anda datang ke Gunung Qingyi? Aku enggak apa-apa. Bye-bye, Chen Yu. Kamu... Aura dewa ini. Jangan-jangan benar si bodoh ini. Memang aku sendiri. Kak, kamu nggak apa-apa. Wu Shuang, jangan dekat-dekat dia. Orang ini beneran Bai Chengyu. Menurutku, jelas arwah gentayangan yang merasuki tubuh orang. Liu, kamu bilang orang ini dirasuki. Kepada ketua, aku dan Bai Chengyu tumbuh bareng sejak kecil. Dari lahir dia udah rusak dan tian. Tidak bisa latihan. Nggak mungkin punya jiwa sekuat ini. Liu, kamu ngomong ngawur. Aku kenal kakakku sendiri. Lu Shuang, coba pikir baik-baik. Bai Chengyu dulu sampai diusir dari sekte. Bahkan kita Iron Fist Gang nyaris diusir dari Qingyun Mountain. Kalau dia memang sehebat itu, kenapa nggak bertindak sejak dulu? Dulu aku dengar Elder Demon Lord suka merasuki mayat. Kulihat Bai Chengyu jelas waktu ngembara di luar. Tubuhnya dirasuki orang dari Demon Lord. Tidak peduli Bai Chengyu itu manusia atau hantu. Aku sudah menyinggung dia sebelumnya. Kalau dia benar-benar ahli, bukankah aku bakal kena masalah? Tuduh dia sebagai mata-mata MOU Zhong. Biar semua orang memusuhinya. Murid-murid, dengar. Asal Bai Chengyu tidak jelas. Tangkap dia! Berhenti. Bai Rashuang, kamu benar-benar ingin melawan Qi Mingshan? Mau menantang semua orang? Lu Shuang, kamu nggak dengar apa yang dikatakan Ketua Han? Ketua Han, pengalaman. Nggak mungkin salah bicara. Pergi. Pikirkan baik-baik sejak kembali gunung. Kakak tidak beda dari sebelumnya. Jangan, dia benar-benar bukan kakakku. Lah, tapi jujur saja padamu. Kalau bukan demi ayah dan ibumu yang pendek umur itu, aku mana mau sama kamu. Alasan aku membiarkan kamu tetap di sisiku. Cuma karena kurang satu pelayan di tempat tidur. Bai Chengyu, berani-beraninya kamu memukulku. Kenapa? Mukul kamu aja bikin tangan kakek ini kotor. Sialan. Cepat minta maaf sama adik gue sambil sujud. Kekuatanku makin besar. Pasti kakak yang berikan padaku waktu Tian Bang hampir diusir. Dia juga yang membimbing dan menyemangatiku. Kalau dia bukan kakakku, kenapa dia melakukan itu? Bagaimanapun juga, aku gak akan biarin dia disiksa orang. Tidak, aku percaya kakakku. Siapa berani sentuh dia? Jadi musuhku. IMT ha, dasar kalian semua. Anak muda yang gak ngerti apa-apa. Leluhur kalian berdiri di depan. Kalian masih gak kenal juga. Memang adikku yang paling jeli. Tidak sia-sia. Aku memberi dia petunjuk. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau aku juga nggak sopan padamu. Tangkap mereka berdua sekaligus. Berhenti. Akhirnya, datang juga. Sun Xiao menyambut kedatangan leluhur. Ayah. Kamu bilang dia itu guru besar.
Nah, guru besar sekte Jan Yuanzi menutup diri 7 hari lalu. Sekarang hampir naik ke dunia dewa. Dengan kekuatan ini, pasti ilmunya sudah sempurna. Ayah? Apa ayah tidak salah? Orang itu jelas murid di bawah Qing Mingshan. Bagaimana bisa disamakan dengan guru besar? Ini guru besar. Saya sibuk kompetisi Qing Mingshan belum datang. Hari ini saya khusus membawa Zui Xiansan Sun untuk meminta maaf. Ini adalah tempat Chen Yuanxi berlatih. Urusan duniawi sekte jangan disebutkan lagi. Supaya tidak mencemari tempat ini. Benar juga. Walau saya hanya beberapa kali bertemu guru besar. Tapi saya ingat guru besar punya aura dewa dan watak mulia. Dan orang ini penampilannya acak-acakan. Tidak punya aura leluhur. Aku antar arah. Leluhur jelas sedang mengasingkan diri. Bisa jadi aku salah? Ayah, kalau memang leluhur Gunung Qingming, kenapa tidak muncul dengan gagah? Kenapa bertindak diam-diam? Ada benarnya juga. Leluhur seharusnya sedang beristirahat di gua. Di saat penting seperti ini. Jangan salah. Ayo, tangkap dia! Han Zhao. Kamu memang cucu yang paling berbakti. Nadanya ini, kalau benar dia leluhur, jangan-jangan aku bakal celaka. Tunggu sebentar. Bersihkan para penjahat. Semakin cepat, semakin baik. Sekte kita punya cermin penerang jiwa. Sekte iblis jiwanya tidak lengkap. Di bawah cermin ini, pasti tidak bisa bersembunyi. Ya, kami baru saja menggunakan cermin penerang jiwa. Jiwanya lemah. Cermin tidak deteksi. Mata-mata penguasa iblis. Ani, Kamu ini bodoh. kamu meremehkan kakakmu. Kak, keadaannya genting. Utamakan keselamatan. Sekte iblis lisik. Siapa tahu mereka pakai trik khusus untuk lolos kekuatan jiwa ini. Jiwa lemah. Siapa yang percaya? Sudah, jangan ribut. Ambil cermin penerang jiwa, nanti ketahuan. Cepat ambil cermin penerang jiwa. Saya. Ketua, cermin penangkap jiwa pecah. Apa? Pecah! Segampang itu pecah! Cermin jiwa itu harta sekte kita. Pasti ini ulah mata-mata kaum iblis yang sengaja masuk. Lebih dulu merusak bendera penangkap jiwa. Gimana bisa pecah? Mohon maaf, Ketua. Saya lalai. Bendera penangkap jiwa itu. Setelah dirawat Bai Chunyong, lalu di depan semua, pecah. Saya menghadap. Pecah? Ini benar-benar belum pernah terdengar. Ini senjata penting sekte abadi yang dibuat langsung oleh leluhur. Mana mungkin semudah itu pecah? Tidak mungkin. Pasti ada hubungannya dengan Bai Chengyi. Ketua sekte, aku ingat saat leluhur selesai membuat cermin ini, memang sempat pecah sekali. Maksudmu apa? Waktu itu ada sesepuh sekte iblis yang coba menyusup ke Gunung Qingming. Lalu menyebabkan bendera penarik jiwa pecah. Untung leluhur turun tangan. Jadi rencana sekte iblis gagal. Kalau begitu, apa jangan-jangan... Ayah, buktinya jelas. Pasti orang dari sekte iblis. Leluhur mau keluar pertapa. Menyusup. Jadi murid sengaja mau mengacaukan. Kita harus bersatu untuk menangkap dia. Kamu benar juga. Ayo, tangkap mata-mata sekte iblis ini. Hei, Han Xiao. Kakakku bukan mata-mata sekte iblis. Kakak kandungku. Mohon ketua sekte bisa bijaksana. Chuan,
Jangan keras kepala terus. Bukankah semua bukti sudah jelas? Masih mau ngeles? Kalau begitu, kita mati bareng saja. Semua, serang. Hanzhou, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Sebenarnya aku ini siapa? Ayah, jangan tertipu mata-mata ketua iblis. Saat genting begini, jangan ragu-ragu. Kalian ngapain bengong? Tangkap dia! Aku akan lindungi kamu. Tubuh, ini rugi besar. Kalau begitu, untuk hari ini, pergi. Wushuang, tenang saja. Dengar perintahku. Tenaga penuh di seluruh tubuh keluar dari ilusi. Guru sudah aku bunuh. Kok bisa hidup lagi setelah mati? Aku berlatih untuk naik tingkat. Batasnya 7 hari. Kalau tidak bangun 7 hari. Kamu harus bakar tubuhku. Sebabnya kehilangan kendali. Akibatnya parah. Umurmu sudah ratusan tahun. Jangan banyak minum lagi. Tidak boleh minum. Dengar nggak? Bisa. Oh iya, kita urus dulu hal penting. Enak banget. Sudah hari keberapa? Wah, sudah 7 hari. Aku harus membangunkan Shifu. Shifu, kenapa kamu pergi? Kamu tinggalkan muridmu. Gimana aku bisa hidup? Shifu, Shifu. Ini adalah harta utama milik Shifu. Cuma Shifu yang bisa membunyikannya. Jadi, ada apa ini? Siluman ini benar-benar hebat. Pemimpin tingkat 7. Pemberontak dari sekte iblis ini. Misterius. Kita takut. Tidak mampu menangkapnya. Saat ini, satu-satunya cara adalah meminta leluhur turun gunung untuk menaklukkannya. Leluhur sedang bertapa. Tidak boleh diganggu. Kalau begitu, ambil saja leluhur King Fong. Tangkap orang sombong itu. Guru King Fong. Dia juga sedang menjaga leluhur bertapa. Lalu, harus bagaimana? Orang ini merampas tubuh orang lain. Walau jiwanya sangat kuat, tapi tubuhnya sudah hancur. tidak punya tenaga dalam. Menurutku, ambil tubuhnya. Sekuat apapun dia, tidak bisa berbuat apa. Aku ingat sekarang. Waktu Master tutup diri. Demi keamanan sekte. Beliau meninggalkan alat sihir. Namanya Suan Guo Jin Zhong Zhou. Xuanwu Jinzhong Shao. Apa itu? Api di dalamnya dibuat dari darah Master sendiri. Awalnya dipakai Master untuk memperkuat tubuh. Iblis ambil tubuh. Xuanhu akan membakar sampai debu. Tapi si iblis ini, jiwanya sangat kuat. Gak masalah. Biar jiwanya sekuat apapun.
asal tubuhnya masih manusia biasa. Kalau tertutup Suanhuo Jin Chong Jiao, jiwa dan tubuhnya akan hancur bersama dan gak bisa kembali lagi. Bagus, Bai Chengyu. Tubuhnya lemah banget. Pas banget Jinzhong. Suanhuo bisa mengalahkan. Suanhuo Jinzhong Zhao bedakan teman atau musuh. Manusia atau iblis. Masuk, mati. Senjata ini bakar mojon. Kita manusia biasa. Gimana tahan? Kak, mending kita kabur aja. Ya, adik bodoh. Buka matamu. Kita sekarang dikepung. Gimana mau lolos? Jadi kita cuma bisa menunggu mati. Tidak. Masih bisa keluar. Kak, kamu dapat keberuntungan. Sekarang beda. Tapi meski bisa kalahkan ketuaan, menang Qian Song Lao Zu. Guru Qingming itu dewa terhebat di dunia. Kalau kita bermusuhan dengan dia di dunia ini, apa masih ada tempat buat kita berdua? Jujur sama kamu. Aku, kakakmu, adalah Qingming Lao Zu. Kak, ini situasinya darurat. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda, aku ngomong jujur. Kakak, Kak, bolehkah aku jelaskan ke pemimpin? Lagi pula, orang tua kita mati demi sekte. Pemimpin, ingat lama. Mungkin dia kasih keringanan. Aku adalah adik dari Qingming Lao Zu. Aku nggak butuh siapapun di dunia ini. Kak! Mau mati, masih ngeyel. Kamu baru sadar di liang lahat. Wu Shuang, dia bukan kakakmu. Jangan lindungi dia lagi. Dia akan membahayakanmu. Pemimpin, orang tua keluarga bayi mati demi sekte. Kejujuran mereka jelas. Shimaru Shuang sempat tertipu oleh penjahat sekte iblis. Semoga pemimpin hukum Bai Chengyu. Keringanan Wu Shuang. Kalau dia melawan sekte, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Wu Shuang, jangan lindungi dia lagi. Masih sempat berubah sekarang. Sejak orang tua kami meninggal, kami berdua selalu jadi sasaran penghina. Itu kakak saya. Walaupun kekuatan dalamnya sudah rusak dan kekuatannya hilang, dia tetap melindungi saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Kamu tidak punya kekuatan. Kenapa harus melawan kakak senior 6? Saya memang tidak suka dia terlalu diistimewakan. Katakan saja, kenapa buru-buru? Walaupun lemah, tetap tidak boleh merendahkan diri. Hebat sekali hubungan kakak adik ini. Kalau begitu, jangan salahkan saya kejam. Berhenti! Kakak, lepaskan aku. Liu Yi, lepaskan aku. Jangan gegabah. Dia bukan kakakmu. Dan jangan lupa, kamu masih ketua Tie Zungang. Kalau kamu mati, Hai Zeng Gang, user. Sudah dikunci. Sudah habis. Bagus banget. Sekarang dia pasti mati. Kali ini, akhirnya bisa menangkap dia. Kalian dilarang mendekat ke Suanhuo Jinzhong Zhao ini. Cukup tunggu satu waktu lupa saja. Orang di dalam sini bakal hancur jadi abu. Aneh banget. Suanhuo ini begitu kuat. Kenapa orang dari sekte jahat itu bisa duduk tenang? Betul. Meskipun jahat tapi malah baik. Suanhuo ini susah dicari. Susah. Aku lenyap. Manfaatkan dengan baik bisa bentuk lawan meridian dan buat gantian. Bingung dengan tipu lemah ini. Lalu bisa buat tujuh baru. Kak, ayah, waktu satu dupa hampir habis. Bukankah kamu bilang Bai Chengyu pasti mati? Apa mungkin? Bahkan Suanhuo Jinzhong Zhao pun nggak bisa mengalahkannya. Kalau begitu, kita cuma bisa minta bantuan Master Qing Feng.
Kamu masih hidup. Memang benar. Ini pusaka leluhur. Lebih hebat. Kelihatannya Bei Chengyu ini memang diambil alih oleh sekte iblis. Lepaskan aku! Liu Yi, lepaskan aku! Cari kakakku! Pecho, sadar dulu! Bai Chengyu sudah mati. Sudah mati! Iya, dia sudah mati. Dan dia bukan kakakmu Bai Chengyu. Kakakmu Bai Chengyu sudah mati. Dia sudah mati sejak diusir dari sekte. Yang kembali hanya pencuri dari sekte iblis. Ketua sekte menanganinya. Kamu harusnya senang. Kamu ngaco! Liu Yi, kakakku nggak mati. Kakakku? Penyuan, kamu lupa. Kalau bukan karena kakakku, kita nggak bakal menang di kompetisi sekte. Apa? Kamu bilang anggota Tie Junpang diam-diam kerjasama dengan MOU Zun? Karena anggota sekte iblis sudah mati, aku ambil kembali pelindung lonceng emas. Ayah, tunggu. Saat kompetisi sekte beberapa hari lalu, Bai Rongshuang mengalahkanku. Aku curiga dia adalah anggota sekte iblis itu dan sudah mewariskan ilmu padanya. Aku khawatir seluruh anggota Tie Mukuanbang juga punya hubungan tidak jelas dengan sekte iblis. Membalas Tindong menuduh tanpa bukti. Kalian melindungi anggota sekte iblis. Jadi jangan salahkan aku bertindak kejam. Orang! Masukkan semua anggota Tie Mukuanbang ke dalam pelindung lonceng emas untuk dilebur. Ketuahan! Apa Anda tega membunuh orang tanpa peduli nyawa? Yang pihak. Itu kalian sendiri yang bilang. Jadi jangan bilang aku memfitnah kalian. Ketuahan, Bai Wushuang yang menemukan mata-mata sekte iblis. Itu usahanya sendiri. Loyo, abangku bawa menang kompetisi. Kenapa? Tanpa kalian berdua, aku juga bisa menang sendiri. Kamu! Song Qian, ternyata aku salah menilai kamu. Hayam pihak. Paling enggak, kelompok Tie Jian tahu situasi. Kok dia masih hidup? Mana mungkin? Penjahat ini bikin acara besar sekte kita gagal. Kak, bahaya. Itu Kita pergi. Kamu masih hidup. Tentu saja. Kakakmu gak gampang mati begitu. Tuan Tan, kalau kakakku bisa keluar dari perisai api itu tanpa luka, apa itu berarti dia bukan mata-mata dari sekte iblis? Orang jahat sekte iblis ini, perisai emas api pun gak bisa mengalahkannya. kok aku merasa ini iblis malah makin serem dari dulu. Gawat. Cepat panggil guru Qingfeng. Kalian ikut aku. Kita harus tahan dia. Serang. Suamiku, kamu juga nggak bisa lawan dia. Habis sudah. Leluhur tertinggi datang. Waduh, guru, pas banget Anda datang. Dia ini penjahat sekte iblis itu. Dia hancurkan Jauban dan Jin Zhongjiao. Aku nggak bisa lawan dia. Guru, cepat turun tangan dan tangkap dia. Benar-benar. Cepat bunuh dia. Ini kan pusaka utama milik guru besar. Mungkin Qingfang Neko mengacaukan urusanku. Kenapa belum naik dan mengakui kesalahan? guru. Hei, penyihir. Pakai ilmu apa? Sudah sampai tahap ini. Masih berani mengaku sebagai leluhur Qing Mingshan. Aduh, dasar pembawa masalah. Kamu juga bikin aku repot. Yang di tangan Shifu itu namanya Qing Xinling. Hanya leluhur Qing Mingshan yang bisa menggoyangkannya. Orang ini jelas adalah leluhur Qing Mingshan. Zuzan Shuwenzi. Leluhur, ini. Shifu, kamu kembali. Hampir saja aku ketakutan. Semua gara-gara murid minum sampai lupa waktu. Ingat,
Ingus dan air mata semua kena badanku. Leluhur, murid cucu benar-benar bodoh. Tak kenal wajah leluhur. Percaya fitnah anakku. Hampir menyebabkan masalah besar. Leluhur, ampunilah aku leluhur. Qingfang, Di sini. minum salah. Tidak sengaja, nyaris bikin masalah besar. Kamu dihukum dikurung 3 bulan. 10 tahun tidak minum alkohol. Ada keberatan? Kalau begitu, saya tidak keberatan. Hanjao, Murid di sini. tertipu orang jahat. Tapi kamu tetap peduli pada sekte. Hukum ringan, peringatan besar. Hukummu Jingpung. Jingpung dikurung 3 bulan. Terima kasih, guru leluhur. Soal hanku, hatimu tidak baik. Sering memfitnah sesama. Menyalahgunakan kekuasaan. Kekuatan dicabut, diusir gunung. Seumur hidup tidak boleh menginjakkan kaki di Gunung Qingming. Dan juga Liu Yu. Guru leluhur, murid bersalah. Takabur dan kurang sopan menyinggung. Guru, ampuni nyawa saya. Maka kamu dihukum dikurung 10 tahun. Tenangin dulu hati kamu. Mohon ampun, Lao Zuxie. Kasih, Lao Zuxie. Terima kasih. Geng tinju besi mengalahkan keluarga. Han menang kompetisi ini. Ngapain bengong di sini? Pulang. Kamu guru besar. Kakakku di mana? Nanti pulang lah. Sarang emas atau sarang perak masih kalah sama sarangnya Geng Taixiong. Setelah tinggal di sini beberapa waktu, sebentar lagi harus pindah ke rumah Lao Zu. Rasanya malah agak nggak biasa. Tapi sekarang belum waktunya pulang. Ada satu hal lagi, Kak. Kapan jadi leluhur? Kakak kamu, aku. Kak, kamu lagi ada masalah ya? Aku keluarga terdekatmu. Kamu bisa cerita sama aku. Sebenarnya, aku bukan kakakmu. Aku adalah leluhur Gunung Qingming, Zheng Zhuangzi. Kak, jangan bercanda deh. Mana mungkin aku nggak kenal kamu. Hari itu saat aku menembus tribulasi dan naik tingkat, aku lengah dan kena angin kencang. Terpaksa. Sementara pakai tubuh kakakmu dulu. Untung sempat. Kok suaranya juga berubah? Tenang, nggak apa-apa. Asal tubuhnya selamat. Sudah bagus. Aku turun dulu ya. Ada apa ini? Tubuh sampah dan tiang hancur. Aku ini leluhur tertua Gunung Qingming, dewa daratan nomor 1 di dunia. Semua kemampuanku gimana aku pakai? Kamu bukan kakakku. Kamu itu leluhur Gunung Qingming. Kakakku di mana? Dia sudah meninggalkan segalanya. Jangan bohong lagi. Aku tahu kok. Karena kamu transfer energi ke aku, jadi aku bisa mengalahkan Elder Han. Kalau kamu bukan kakakku, kenapa kamu sebaik itu padaku? Sejak kecil aku latihan keras di Gunung Qingming. Tidak punya orang tua, juga tidak punya saudara. Cuma punya satu murid nakal yang kayak anak kecil. Lihat kamu juga sendirian tanpa keluarga. Enggak tahan. Aku anggap kamu seperti adik sendiri. Jadi kamu terus membohongi aku, ya? Kamu lihat aku panggil kamu kakak. Kayak bodoh. Senang banget ya. Kakak, jangan mati ya. Kakak, kalau kamu mati, gimana aku? Coba, kali lagi. Kak, aku mau mati. Sudah nggak kuat. Sudah mau mati.
Aduh, kakak, kamu nggak apa-apa. Kak, kamu baik-baik saja kan? Dia, rencana ini murid dari cabang Gunung Qingming. Aku ingat cabang ini didirikan 100 tahun lalu oleh muridku yang cuma namanya saja. Ajo, Ajo, Ajo. Aku bilang aku bukan kakak kamu, kenapa kamu nggak ngerti sih? Kak, aku tahu kamu takut menghambatku. Tenang, aku nggak akan tinggalkan kamu. Ayo, pergi. Jangan bohongin aku. Rushuang gawat. Dia bikin kamu menderita. Kak, Gunung Qingming memang indah banget. Di dunia ini masih ada tempat yang lebih indah loh. Ayah dan ibu pernah cerita ke aku tentang satu tempat batu unik di sana. Awalnya berombak kayak lautan. Setelah ke gunung itu, nggak lihat gunung lain. Nanti setelah aku menyelesaikan keinginan ayah dan ibu, dan membangkitkan kembali kelompok tinjuku, kita jalan pegunungan dan sungai. Lewati rute yang ayah dan ibu pernah laluin. Janji, bawa aku kemanapun, jangan ninggalin. Pastinya kakak bakal selalu di samping kamu. Kamu sebenarnya di mana sih? Kamu tega ninggalin aku. Aku kan bilang aku bukan kakakmu. Kenapa kamu nggak ngerti sih? Kak, aku tahu kamu takut nyusahin aku. Tenang, aku nggak bakal ninggalin kamu. Hei, Chengyu, berani banget kamu mukul aku. Kenapa kalau aku mukul kamu? Mukul kamu? Aku jijik. Sialan, cepat minta maaf sama adikku sekarang. Kamu ini mau marah atau benci aku? Silakan. Tapi kalau kakakmu lihat dari surga, pasti dia nggak mau kamu sedih sendirian di sini. Apa maksudnya? Kamu harus lebih menghargai diri sendiri. Sudah. Di luar dingin banget nih. Kalau kamu belum puas, nangis, nanti kita bisa nangis lagi di rumah. Kakek buyut, aku mau tahu. Sebenarnya kakakku itu gimana meninggalnya? Di mangkuk obat kakakmu ada yang menaruh serbuk tulang ular. Apa itu? Serbuk tulang ular. Obat jika dikonsumsi lama bisa merusak otot dan inti tenaga, bikin orang jadi lumpuh total. Tidak. Mungkin kakakku itu selalu baik sama orang. Siapa yang mau mencelakai dia? Tenang saja. Aku pasti akan cari orang itu dan membalas dendam buat kakakmu. Tapi obat ini tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi cuma orang terdekat yang bisa melakukannya. Di sekitar kakakmu, ada siapa saja yang dekat dengan keseharian dia? Sejak kakakku kehilangan dan dia selalu mengurung diri dan tidak punya teman dekat. Kalau sebelum itu gimana? Oh, aku ingat sekarang. Sebelumnya dia pernah bertunangan dengan Nona Liviu dari keluarga Li. Li dan Dai bersahabat sejak lama. Pertunangan ini diatur saat orang tua masih hidup bersama keluarga Li. Kakak dan Nona Li tumbuh bersama, hubungan mereka sangat dekat. Mereka sering berlatih bela diri bersama. Mungkin dialah yang membuat kakakmu seperti ini. Tidak mungkin. Mereka saling mencintai. Bukan dia. Di dunia kultivasi, yang lemah jadi mangsa. Takut keluarga Li setelah orang tuamu meninggal. Menganggap keluarga bayi tak layak. Kalau memang tak suka keluarga B, langsung batalkan pertunangan saja. Kenapa harus sampai membuat kakakku jadi orang cacat? Keluarga terpandang, kehormatan utama. Takut keluarga Li kejam. Pentingkan reputasi. Ingin hancurkan kakakmu, biar dia sendiri yang membatalkan pertunangan. Pikir baik.
Waktu kakakmu bersama Nona Li, ada apa? Biar aku pikir dulu. Oh, aku ingat kakakku pernah pergi berburu bersama Nona Li. Lalu mereka bertemu monster gunung. Kakakku yang menyelamatkannya. Kakakku juga terluka waktu itu. Nona Li yang membuatkan obat untuk kakakku. Mencari 10 racun ini memang sulit. Bukan milik sekte kecil. Kalau memang ini dari keluarga Li, pasti ada orang hebat di belakangnya. Begini saja. Tulis surat ke keluarga Li sebagai ketua Iron Fist. Tulis begini. Kakak Bei Chengyu mengalami peristiwa besar. Fisik dan mentalnya terluka. Dia tahu kondisi tubuhnya sendiri. Undang keluarga Li ke Gunung Qingming. Cari tahu keluarga Li. Kalau ternyata tidak ada hubungannya dengan keluarga Li, Kalau memang bukan... Toh aku bukan kakak kandungmu. Nggak enak mengganggu putri orang. Jelaskan ke keluarga Li. Batalkan saja pertunangan ini. kalau begitu, aku akan menulis surat ke keluarga Li. Kenapa kamu gemetar? Kak, aku gugup. Jangan gugup. Ada kakak di sini. Siapa berani menyakitimu? Kakak, Adik, keluarga Bei mengirim surat. Bei Chengyu sekarang benar-benar lelah. Jadi sampah beneran. Ada bahasan soal pembatalan tunangan? Tidak. Mereka cuma bilang mau bahas soal pernikahan. Sudah sampai tahap ini, jangan-jangan Bei Chengyu masih belum mau putus dan tetap ngotot sama kamu? Adik, pernikahanmu dengan calon kepala muda Helen Villa sudah dekat. Menurutku, kamu sebaiknya ke keluarga Bei. Selesaikan semuanya dengan jelas. Ngomong sama Bei Chengyu, si pecundang. Biar dia nggak ganggu. bentar. Kapan Bai Rushuang jadi ketua sekte? Aku jelas ingat bakatnya biasa aja. Tapi, surat ini memang ditulis sama ketua baru Tie Guanggang, Bai Rushuang. Cewek jadi ketua. Kayaknya Tie Guanggang udah nggak punya orang lagi. Bener-bener bikin orang ketawa. Dia kepala sekte. Takut dia nanti manfaatin buat ribut. Bisa tambah masalah lagi? Takut apaan? Jangan lupa. Adik, kamu menikah keluarga Helen. Takut ganti isu kecil. Keluarga Li yang melanggar janji pernikahan tidak setia. Helen Shanjuang itu kelompok besar. Aku takut mereka menjaga nama baik. Jadi enggan membela aku. Begini, Helen Shanjuang kirim tamu lindungi kamu. Orang itu ahli racun nomor 1 di dunia. Waktu dulu dia berlatih di Gunung Qingmei. Tetua Gunung Qingmei harus mengalah padanya. Kita suruh dia menyamar jadi pembantu dan ikut bersama kita. Kalau keluarga Bei tidak mau batalkan pernikahan, dia turun tangan. Supaya keluarga Bei mau tidak mau harus terima. Baik. Keluarga Li datang. Kamu kenal semua anggota keluarga Li? Yang punya kumis itu aku belum pernah lihat. Rasanya pernah lihat, tapi penampilannya biasa aja. Nanti cari kesempatan, biar dia bertindak, baru kita tahu. Ketua, Bai, halo semuanya. Terima kasih sudah datang. Silakan masuk. Hari ini saya undang kalian semua ke sini untuk perjodohan dua keluarga. Kakakku meridiannya rusak, gak bisa berlatih. Jadi hari ini saya ingin dengar pendapat kalian. Ada pendapat apa? Dulu perjodohan ini disepakati orang tua kita bersama. Dulu semua lancar. Sekarang malah begini. Orang tuamu sudah kehilangan posisi ketua. Kakakmu cacat. Bicara sopan. Sopan? Malu soal bagaimanapun, saya ini lebih tua darimu. Begini cara kamu hormati orang tua. Kenapa? Jadi, pemimpin, lupa. Urutan usia. Kamu! Hal buruk bisa datang kapan saja. Kalau ketua Li ngomong soal ini sekarang, ada gunanya. Di keluarga Li cuma ada satu anak perempuan. Ditipu keluarga Bei.
buang waktu bertahun-tahun. Saya masih nggak boleh bicara. Apa maksudnya ditipu? Kecelakaan. Makanya hari ini saya undang semua. Supaya masalah ini nggak berlarut. Tidak tahu tentang pertunangan ini. Apa pendapatmu? Pak Chengwu, sekarang kamu cuma orang yang nggak berguna. Kalau mau adik saya nikah sama kamu, mungkin kamu harus kasih kompensasi? Tidak tahu, keluarga Li ingin kompensasi apa? Kamu boleh menikahi adik saya, tapi Tie Kuan Gang harus jadi milik keluarga Li. Mulai sekarang, harus ikut perintah saya. Kamu mau Tie Kuan Gang nurut sama kamu? Mimpi aja. Hanya seorang putri keluarga Li. Pernikahan. Kami nggak jadi menikah. Pintar juga kamu. Tunggu dulu. Sebenarnya bisa juga. Pernikahan ini kami nggak batalin. Kamu gila? Baik, Cheng Yu, kamu mau nikahi adikku? Mimpi aja. Kamu sendiri yang bilang, lo jadi nikah. Kapan? Pernikahan kita batalin aja. Bagus, kamu tahu diri. Tunggu sebentar. Bisa juga. Pernikahan nggak batal. Kamu gila ya? Baik, Cheng Yu, kamu mau nikahin adikku? Mimpi aja. Kamu yang bilang. Jadi, kapan nikah? Kamu bikin adikku nunggu bertahun-tahun. Maluin keluarga Li, datang ke depan Li. Bersujud minta maaf 3 hari 3 malam. Apa-apaan permintaan ini? Jelas menghina orang. Apa? Wajah kakakmu penting. Tapi adikku nggak dianggap. Saya sarankan Tuan Bai sebaiknya batalkan pertunangan. Orang yang dianggap tak berguna. Dibandingkan dengan kelompok tinju besi milikmu. Ada bedanya. Dia bukan orang tak berguna. Benar-benar bukan. Saluran energi dalam tubuhnya sudah rusak total. Takutnya bahkan pelayan terendah di keluarga saya pun dia nggak bisa kalahkan. Maksudmu apa? Bai Cheng Yu, ini adalah pelayan terendah di keluarga Li saya. Kamu kalahkan dia hari ini. Saya mengakui, kamu bukan orang tak berguna. Nikahi adikku. Baik, berani juga kamu terima tantangan. Kusaranin kamu, lebih baik batalkan pertunangan saja. Jangan masalah. Aku nggak mau. Lihat, sehebat apa dia. Baik. Kenapa? Tertawa. Aku cuma mau bilang, kakakmu beruntung. Ini aku pilih pelayan terlemah di rumahku. Orang biasa mudah dikalahkan olehnya. Saranmu, batalkan pertunangan ini, biar nggak sengsara. Aku nggak mau. Aku mau lihat sehebat apa dia. Ketawa. Apa? Aku cuma mau ngucapin selamat. Kakakmu beruntung. Ini aku pilihkan pelayan terendah di rumahku. Bahkan manusia biasa pun bisa kalahkan dia dengan mudah. Tenang aja, lihat aku nanti. Orang ini bukan pelayan, tapi dia tangan beracun nomor 1 dunia. Jiang Zheng, saudara seperguruanku. Apa? Dulu dia diusir dari sekte karena mencelakai rekan sendiri. Dia hilang tanpa jejak. Ternyata muncul sini. Lalu kenapa dia menyamar jadi pelayan? Siapa yang tahu? Mencurigakan banget. Pukul aja, nanti juga tahu. Hati-hati. Racun, biasa. Free kecil begini. Mau apa? Ayo. Tidak. Takut. Kasih pelajaran buat dia. Gerakannya lumayan juga. Saya. Hari ini, mati. Sebelum mati, rasakan dulu jurus andalanku. Ini jurus Cakar Tunggal. Jurus Cakar Tunggal selalu membunuh. Tak pernah gagal. Sudahlah, mati juga nggak apa-apa. Biar nggak ribet. Bunuh ayam tak perlu pisau sapi. Apa? Kok bisa? Harusnya dia sudah makan racunku. Kok bisa? Kamu bukan Bei.
Cheng Yu. Lalu kenapa kalau bukan penipu? Tidak perlu dijelaskan. Tadi aku lengah sebentar. Sekarang aku mau lihat. Kamu manusia atau hantu? Tangan cakar tunggal. Jiang Zheng ternyata memang begitu. Tamu kehormatan keluarga Helen katanya adalah salah satu ahli terhebat waktu itu. Bei Chengyu mana mungkin bisa bertarung seimbang dengannya? Mana mungkin? Hanya sedikit orang di dunia yang bisa mematahkan cakar tunggalku. Bukan Bei Chengyu. Siapa? Harusnya aku yang tanya itu ke kamu. Kamu bukan pekerja rendahan. Ini Jiang Zheng. Si tangan satu yang terkenal dulu. Benar kan? Kamu kurang ajar. Sebenarnya aku cuma mau kasih pelajaran. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kejam. Bisa membuat aku terpojok begini? Kamu lumayan hebat. Sayangnya, obat ini hasil penelitianku puluhan tahun. Khusus untuk menghancurkan dantian. Kecuali kakak seperguruanku yang menggunakan api spiritual dan membangun ulang meridian, tak ada yang bisa menanganinya. Benarkah? Kalau begitu, biar aku sebagai kakak seniormu yang benar-benar mengajari kamu dengan sungguhan agar kamu bisa pelajari pelajaran yang berharga ini. Obat ini hasil dari penelitian keras saya selama puluhan tahun. Obat ini khusus untuk melarutkan inti Qi. Kecuali senior saya yang membentuk meridian dengan api misterius. Tidak ada yang menandinginya. Begitu ya. Kalau begitu, biar aku, seniormu, mengajarimu pelajaran. Jiang Xuanji, kamu mengenali seniormu. Kamu, cepat kembalikan padaku. Bertahun-tahun, kamu tak maju. Cuma bisa mainan trik kotor yang gak berguna begini. Bukankah kamu sedang berlatih tertutup? Kok bisa? Ada di sini? Ini rumahku. Aku mau dimanapun ya, terserah. Kamu? Aku belum tanya. Kenapa sekarang jadi begini? Benar-benar dewa, leluhur, Qi, Meishang. Dulu, orang paling berbahaya yang menguasai racun. Sekarang malah jadi pembantu di keluarga biasa seperti ini. Apa urusannya? Cari jiwamu, uji api spiritual, interogasi perlahan, atau kamu mau mengakui sendiri. Aku nggak percaya keluarga Li sekecil itu bisa membuatmu setia. Cepat, jawab. Sebenarnya, kamu tunduk pada keluarga siapa? Helan, dulu aku diusir dari Gunung Qingming. Lalu, Helan yang menampungku. Racun di tubuh Bai Chengyu, kamu yang menaruhnya. Ketidakadilan yang dialami kakak. Kebenarannya terungkap. Sebenarnya kamu ikut siapa? Dulu aku diusir dari Gunung Qingming. Dan keluarga Helan yang menampungku. Racun di tubuh Bai Chengyu itu kamu yang kasih bukan? Noda di badan kakak. Akhirnya bakal terungkap juga. Iya. Racun dari keluarga Li. Keluarga Helan? Tuan. Helen. Itu ulahku sendiri. Dia tanpa sengaja, kampus, anjing, obrigado. Jadinya, menyinggung aku. Kalau cuma murid dari sekte kecil, kau tega pakai es tulang sangu itu? Cepat! Atau aku kirim kau ke akhirat? Tolong, aku ngomong. Aku mengikuti perintah dari Tuan Muda Helen Villa. Perintah lindungi Nona Li. Meracuni juga perintahnya. Kenapa Helen Villa melindungi keluarga Li? Karena Nona besar keluarga Li adalah calon nyonyanya Helen Villa. Apa? Kamu meracuni Bai Chengyu atas perintahnya. Artinya, sejak saat itu, dia sudah punya hubungan dengan pemimpin muda Helen Mountain Villa? Iya, benar. Li Biyu.
Kalau tidak cinta kakakku, batalkan pertunangannya. Kenapa kamu tega mencelakainya? Sampai dia diusir dari sekte dan kehilangan nyawanya. Aku cuma ingin dia putus tunangan, bukan mengambil nyawanya. Kamu tidak ingin menyakiti dia, tapi kamu tahu. Pai Rushuang, kamu juga bertanggung jawab atas ini. Iron Vice Gang juga membeli tanah dan pakaian sendiri. Dan ada bagian milik kalian. Wushuang, buat apa banyak ngomong dengan mereka? Kalau memang musuh, bereskan saja semuanya. Biar roh kakakmu tenang di atas sana. Jangan bunuh aku. Kalau enggak, keluarga Helen balas dendam. Silakan lakukan. Aku mau lihat siapa dari keluarga Helen yang lebih berani. Mengingat hubungan kita dulu, tolong ampuni aku. Aku cuma terpaksa. Kamu meracuni dia saat dia dihina orang lain. Apa kamu pernah pikirkan perasaannya padamu? Akhirnya kamu terbalaskan dendamnya. Jangan nangis. Masa ini belum selesai? Pimpinan, pendiri, kami sudah temukan jawabannya. Bagaimana? Ini semua kerjasama keluarga Lee dan keluarga Helan. Serangan ke Tuan Bei dibuat oleh Helan Cheng. Racuni dia, biar Bei cacat dan usul batalkan pernikahan. Jadi keluarga Lee nggak malu. Helen Shanzhuang melindungi para pengkhianat kami, membiarkan anak-anak mereka berbuat jahat, berusaha membunuh murid Jingming Shan kami. Kamu sendiri pergi ke Helen Shanzhuang untuk memberitahunya dalam 3 minggu bahwa pelaku utama dan orang yang tahu kasus ini ke Jingming Shan untuk diadili. Kalau berani melindungi mereka, biarkan mereka pikir akibat. Baik. Ternyata benar-benar bersama kakak, seperti yang dikatakan oleh leluhur. Tahan dulu. Dendam terbalaskan, hati pun tenang. Kakak selalu sangat cinta dan setia pada Nona Lee. Setelah tahu tak bisa latihan, tak serius lagi. Tidak sangka cinta ini jadi malapetakannya. Walaupun dunia kultivasi itu keras, tapi orang yang tak peduli nyawa seperti ini, suatu hari pasti akan menuai akibat buruk sendiri. Kalau kakak tahu dia hilang, dia juga senang. Kau Jing, ya, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, kakakku itu. Gak apa? Tuan Zhuang, orang Qingming Shan datang. Qingming Shan, persilahkan. Baik. Tuan Hajuang. Qingming Shan, saya tidak tahu sekte Anda datang berkunjung. Urusan penting. Kamu kehormatan sekte Anda, Helan Cheng, keluarga Lee, onar di Qingming Shan kami, meracuni murid-murid Tiekuan Pang kami. Untung leluhur Qingming Shan kami berhasil mengalahkan dia. Tapi dia mengaku mendapat tugas dari putra pewaris sekte Anda. Benarkah? Dasar anak nakal. Kamu bikin masalah lagi, ya? Ayah, aku suruh dia ke keluarga Lee. Soal lain, aku benar-benar nggak tahu. Helan muda, kamu bahkan nggak tahu kalau putri besar keluarga Lee sudah punya tunangan. Saya datang ke sini atas perintah dari leluhur kami. Keluarga He harus menyerahkan pelaku dalam 3 hari. Kalau tidak. Anak saya masih muda dan polos, saya juga kurang baik dalam mendidik dan memimpin. Mohon adik bisa membantu menyampaikan pesan ini. Tolong undang leluhur ke Gunung Hela untuk bertemu. Saya, Jiang anak saya akan meminta maaf langsung kepadanya. Leluhur Qingming Shan sibuk. Tidak punya waktu untuk ini. Maaf, saya tidak bisa menyerahkan anak saya ke kepala Han. Kurang ajar! Kamu! Helen Manor juga termasuk salah satu sekte terkemuka. Masa segini pun gak dihargai? Sekte terkemuka. Salah satu yang terbaik. Leluhur Qingming Mountain baru naik ke Qingxian bulan lalu. Kalau aku panggil Helen Manor, nggak sanggup tanggung.
Silakan, saudara muda, sampaikan sendiri. Baik, kalau sudah kubilang, jangan menyesal ya, tidak perlu mengantar. Paisinya itu adalah Kaluo Jinshen. Kita mana berani? Aku mati ya. Ya, tenang. Ayah nggak akan biarkan kamu kenapa-napa. Tidak takut kalau dia datang. Takut dia nggak datang. Aku sudah menunggu dia jadi dewa selama 500 tahun. Kesempatanku datang. Pemilik kediaman Helen mengundangmu ke kediaman Helen. Entah dari mana kediaman Helen yang kecil itu berani seperti ini. Tidak masalah. Karena mereka mengundangku, aku jadi ingin datang langsung. Mau lihat apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Guru, saya juga mau ikut. Balas dendam kakak saya. Baik, kita berdua akan pergi bersama. Anak saya memang belum paham. Menyinggung guru. Sebagai ayahnya, saya di sini minta maaf untuknya. Sebenarnya yang harus minta maaf itu orang lain. Soal maaf atau tidak. Bukan saya yang memutuskan. Aduh, saya lupa sama Nona Baik. Saya Helanting sudah berlatih bertahun-tahun. Baru punya seorang anak. Mohon Nona Baik berkenan memaafkan dengan belas kasih. Tolong beri anak saya kesempatan. Di dunia ini bukan cuma pemilik kediaman Helen punya keluarga. Anda cuma punya putra. Aku punya kakak kandung. Orang itu tiada. Selain itu, Nona Baik sudah menemukan keluarga baru. Kenapa kamu tidak bisa memahami? Kakakku harus mati sia-sia? Xiaolanting, serahkan pelaku. Aku akan memaafkan masa lalu. Jadi, sepertinya kalian berdua tidak mau bicara baik-baik. Membunuh harus dibalas nyawa. Hukum alam. Meskipun anak tunggal pemilik tempat ini. Tidak bisa lolos juga. Baik, membunuh harus dibalas nyawa hukum alam. Zheng Zhongzi tidak sangka bertahun-tahun. Kau masih tetap cuek dan tinggi hati seperti dulu. Kalau begitu, jangan salahkan aku bersikap kasar. Hei, bunga formasi! Kak, aku baik. Formasi ini aneh. Tidak perlu melawan lagi, Bai Chengyo. Formasi ini disiapkan khusus buatmu selama 500 tahun untuk ritual pindah jiwa. Hari ini meski Daluo Jinshen gak bisa kabur. Helanting, apa yang mau kamu lakukan? Zhang Xuanzi, kamu Crystal Cultivator langka di dunia immortal. 1/100 tahun. Bertahun-tahun, aku sudah merebut banyak tubuh jenius. Tapi nggak ada yang sempurna sepertimu. Maksudmu apa? Helanting, mau apa sama kakakku? Mau apa? 能听不出来吗? Hiam Piha. Tentu saja. Aku mau melakukan perpindahan jiwa dan tubuh. Agar tubuh immortal emasmu yang bisa terbang ini sepenuhnya. Merebut tubuh? Gunanti, ini adalah ilmu hitam. Meskipun berhasil merebut tubuh, hukuman langit. Jiwamu hancur. Hukuman langit? Aku cuma manusia biasa. Kalau sudah jadi Daluo Jinshen, kenapa harus takut hukuman langit? Kamu kira aku cuma orang biasa? Gak kepikiran kan? 500 tahun lalu, aku naik Gunung Qingming. Mau jadi dewa. Tapi kamu malah menolakku di depan pintu. Katamu aku gak berbakat. Gak bisa belajar jadi dewa. Kenapa kamu bisa begitu tinggi? Sementara aku cuma hidup puluhan tahun saja. Jadi aku putuskan, walaupun nanti harus binasa, aku tetap harus berhasil jadi dewa. Berapa nyawa jenius diambil? Aku setara denganmu. Bicara di sini. Jalan sesat dan jahat. Hidup seperti tikus got apa gunanya? Aku lebih baik hidup beberapa tahun, lalu mati puas. Haikas, Kak. Tahu nggak? Bertahun-tahun aku pakai segala cara. Baru susah payah jadi ketua Helen Villa. Setara dengan kalian. Setara? Siapa mau setara sama kamu? Bukan cuma kamu ketua Helen Villa. Meski kamu kakakku, aku tetap meremehkanmu. Gak benar. Bicara sama orang munafik kayak gini. Cuma buang-buang kata. Yang paling aku benci,
Kalian ini sok baik, ngomong seenaknya, merasa paling suci. Sudahlah, kalian gak akan ngerti aku. Pai Chengwu, hari ini, tubuh Daluo Jinxianmu ini, kamu memang ditakdirkan untuk aku manfaatkan. Hinanping, aku sarankan kamu berhenti. Kalau tidak, kamu akan menuai akibatnya. Saat ini. Masih pura-pura keren. Lihat sampai kapan kamu bertahan. Ya memang susah menasihati orang yang mau mati. Terang saja keras kepala. Aku ganti tubuh nanti. Lihat sampai kapan kamu sombong. Anjing. Ayah, jaga tubuhku baik-baik. Tunggu aku selesai ritualnya. Baik. Sudahlah. Longer. Cepat lepasin aku. Kamu ketawa apa? Kalian semua, tunggu aja nasib kalian. Ada apa ini? Enggak, mana mungkin. Sini, ayo. Aku berdiri tepat di depanmu. Kak, kamu beneran kakakku? Iya benar, aku memang kakakmu, cuma ganti badan aja. Oh ya. Lupa bilang, badanmu itu memang badan lemah dari awal. Karena api baru bisa keluarin 30% kekuatan. Hehehe. Apa? Jadi, maksudnya? Benar. Sekarang badanmu cuma bisa keluarin 30%. Aduh, Tama. Tidak. Aku nggak percaya. Jalan. Aku udah bilang, kamu bakal kena karma. Tapi kamu nggak percaya. Chen Juanzi, kamu licik banget. Badan ini juga nggak bakal kamu pakai selamanya. Apain? Pastinya mau tarik jiwamu. Biar kembali ke pemilik aslinya. Kenapa? Nggak mungkin. Kok? Gini, silakan Kak Lembaka buat improvisasi. Mau kamu? Akhirnya, orang terakhir yang bikin kakakku mati juga udah mati. Udah, Ade, semuanya selesai. Ayo pulang. Oh ya, mungkin aku bakal tutup diri lagi sebentar. Kenapa? Ada masalah apa? Butuh waktu berapa lama? Aku masih harus menyesuaikan diri dengan tubuhmu. Soal tubuh kakak. Lebih baik, biarkan dia bergerak dengan tenang. Mulai. Ligor. Beristirahat. Tanah yang bagus ini jadi miliknya. Kalau kangen, bisa datang kapan saja untuk menengok dia. Oh, kakek buyut. Nanti kalau... Loh, kenapa panggil aku kakek buyut lagi? Baru saja akui hubungan keluarga. Nggak akui aku pura-pura keluarga ya? Bukan. Cuma kakek buyut itu berwibawa. Aku nggak berani sembarangan. Ligor. Mulai beristirahat. Damai. Beristirahat dengan damai. Kakak, ketidakadilanmu. Sudah aku selidiki semuanya. Di alam sana, kamu juga bisa tenang sekarang. Semoga di kehidupan selanjutnya, kamu selalu aman. Dan gak ketemu orang jahat lagi. Kalau bukan karena Laozu, kakakku mati tanpa alasan jelas. Aku gak tahu kapan bisa balas dendam. Terima kasih, Laozu. Aduh, panggil Laozu lagi. Tadi kan sudah bilang, aku bakal jagain kamu. Jadi sekarang mau jauh-jauh dari aku. Kak. Nah gitu dong. Kamu nggak punya keluarga,
Lao Tzu juga nggak punya keluarga di dunia ini. Panggil aku kakak dari sekarang. Bentar. Jangan panggil aku adik. Bukan. Pokoknya panggil aku kakak aja ya. Jadi sekarang aku punya kakak yang jagain aku di dunia ini. Ayo, makan saus panggang. Haha.